Halo, selamat pagi anak-anak. Pada pagi hari ini Mama akan menyampaikan materi pembelajaran Bahasa Indonesia dari buku paket tematik 5D halaman 18. Kamu telah mempelajari pantun saat kelas 3 dan 4. Pantun merupakan jenis puisi lama yang berasal dari kata patuntun. Maksudnya, pantun diharapkan dapat menjadi penuntun hidup bagi orang yang mendengar atau membacanya. Ciri-ciri pantun, yang pertama, tiap bait atau kuplet pantun terdiri atas 4 baris atau larik. Yang kedua, tiap baris atau larik biasanya terdiri atas 4 kata dengan jumlah 8-12 suku kata. Yang ketiga, baris pertama dan kedua merupakan sampiran. Yang keempat, baris ketiga dan keempat merupakan isi pantun. Yang kelima, bersaja AB-AB. Lanjut. Nah, ini ada bacaan, selokan bukan tempat sampah. Kesadaran masyarakat tentang kebersihan lingkungan terasa masih kurang. Kedisiplinan dalam membuang sampah harus selalu diterapkan. Jika kamu sedang berada di luar rumah dan tidak menemukan tempat sampah, sebaiknya kamu bawa sampah tersebut sampai menemukan tempat sampah. Namun banyak orang yang membuang sampah sembarangan seperti di jalan dan saluran air. Selokan adalah tempat air mengalir, bukan tempat sampah. Jika saluran air banyak tergenangi sampah, maka air tidak dapat mengalir dengan lancar. Tidak hanya sampah yang sering dibuang ke saluran air, limbah rumah tangga dan limbah lain juga kerap dibuang ke selokan. Hal tersebut dapat menciptakan sedimentasi di dasar saluran air sehingga terjadi pendangkalan. Kemana air selokan mengalir? Apakah air selokan mengalir ke sungai, laut, atau tempat lain? Jika air selokan mengalir ke sungai dan laut, berapa jumlah air selokan yang akan mengotori sungai dan laut? Jika air limbah dibuang ke selokan, akan berkontribusi pada pencemaran lingkungan. Masa depan seperti apa jika pembuangan limbah rumah tangga mengalir ke sungai? Berapa juta liter air kotor yang mengalir ke sungai? Saluran pembuangan air yang dipenuhi sampah dan limbah dapat menyebarkan berbagai macam penyakit. Dan lanjut. Selain itu, jika musim hujan tiba, saluran air yang tersumbat akan menimbulkan banjir yang merugikan warga sekitar. Saluran air yang kotor juga menimbulkan bau tidak sedap. Dan lanjut, masyarakat harus sadar dan tergerak untuk menangani masalah tersebut. Apakah mereka merasa tidak bertanggung jawab atas dampak dari perbuatannya? Apakah mereka tidak khawatir jika nanti selokan tersebut tersumbat dan menimbulkan banjir? Mereka harus menjaga selokan tersebut dan tidak menjadikan tempat sampah. Cara mudah untuk menjaga kebersihan selokan sebagai berikut. Yang pertama, tidak membuang limbah rumah tangga ke saluran pembuangan air karena dapat menyebabkan air terkontaminasi limbah dan berakibat air meluap. Yang kedua, tidak membuang limbah kimia ke saluran air karena merusak ekosistem sungai dan mencemari air. Yang ketiga, mengubur limbah hewan peliharaan agar tidak menyebarkan parasit, bakteri, dan virus. Yang keempat, tidak membuang daun, cabang tanaman, potongan rumput, dan benda lain di dekat aliran air. Yang kelima, menjaga dan melindungi tepi saluran air dengan cara membiarkan vegetasi tumbuhan di sepanjang tepi saluran air untuk mengurangi erosi dan membantu menyaring polutan. Yang keenam, pengerukan saluran air secara berkala agar tidak terjadi pendangkalan akibat lumpur yang mengendap. Oke, tugas menjawab pertanyaan bacaan pakai tematik 5D halaman 23. Jawaban ditulis di buku tulis tematik 1.
Sekian dari Mem, terima kasih.